Bang, saya mau bertanya, apa perbedaan roh, nyawa, dan hidup, Bang? Ketahuilah olehmu, sesungguhnya roh, nyawa, hidup tidak ada perbedaannya. Sebab bermula yang sebenar-benarnya diri itulah ialah roh. Tatkala dia nasab ke sekalian tubuh, maka bernamalah dia nyawa. Tatkala dia keluar masuk, nafas namanya. Bang, ada yang pengen saya tanyain sama abang. Oh iya, silakan. Begini ya, Bang. Kalau nyawa itu melihat kepada Allah, apa namanya, Bang? Kalau nyawa itu melihat pada Allah, rahasia namanya. Terus kalau nyawa itu melihat kepada alam, apa namanya, Bang? Jika nyawa itu melihat pada alam, iman namanya. Lalu apabila nyawa melihat kepada akhirat, apa namanya, Bang? Apabila nyawa melihat pada akhirat, rohani namanya. Apabila nyawa melihat kepada dunia, apa namanya? Apabila nyawa melihat pada dunia, badan jasmani namanya. Apabila nyawa melihat kepada badan jasmani, apa namanya? Apabila nyawa melihat pada badan jasmani, hati kecil namanya. Artinya, adapun ilmu kepada Allah, kebodohan terhadap sesuatu. Adapun marifat kepada Allah, menyangkali diri. Dan adapun bertauhid kepada Allah, keheran-heranan. Dan sekarang pertanyaan berikutnya, Bang. Apakah yang dimaksud dengan hadas? Makna hadas dari kacamata kesufian ialah wujud selain Allah atau wujud ghairullah. Terus bagaimana cara kita membersihkan hadas itu, Bang? Hadas ini mesti dibersihkan dengan air mutlak di dalam sirullah. Bang, kalau boleh saya tahu apa yang dimaksud dengan air mutlak? Dalam kacamata ilmu hakikat, air mutlak itu adalah air penyerahan diri. Bang, kenapa air mutlak itu dikatakan air penyerahan diri, Bang? Sebab dengan air penyerahan diri itulah kamu baru dikatakan suci atau bersih. Coba kamu pikirkan, seandainya kamu mandi sampai 1000 kali dalam sehari, jika sekiranya kamu masih terlihat adanya diri atau masih belum menyerahkan dirimu kepada Allah, apakah itu bisa dikatakan suci? Tidak bisa, Bang. Ketahuilah, kita itu baru bisa dikatakan suci setelah kita sudah serahkan semua apa yang ada pada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mau bertanya kepadamu. Apa itu, Bang? Jika semuanya kita sudah serahkan kembali kepada Allah, jika kita sudah memfanakan seluruh diri kita kepada Allah, lalu apa yang ada pada diri kita? Coba kamu jawab. Tidak ada, Bang. Nah, itulah yang dimaksud bersuci dengan air mutlak. Apabila telah bersuci dengan air tersebut, maka barulah layak memasuki pintu majelis Tuhanmu itu. Jika masih lagi ada wujud ghairullah, maka belum bisa lagi dikatakan bersuci dan masih menanggung hadas. Terus, kalau boleh saya tahu, bagaimanakah cara niatnya apabila kita mandi menggunakan air mutlak itu, Bang? Apabila kamu mau mandi menggunakan air mutlak itu, begini cara niatnya. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la syami'un, la basyirun, la mawjud ilallah. Tiada yang berkehendak hanya Allah. Tiada yang berkuasa hanya Allah. Tiada yang tahu hanya Allah. Tiada yang mendengar hanya Allah. Tiada yang melihat hanya Allah. Dan tiada yang wujud hanya Allah. Terus ada berapa jalan menuju Allah, Bang? Jika engkau mengenalinya, sudah pasti kamu akan tahu jalan menuju kepadanya. Apakah dua perkara yang harus kita ingat dan dua perkara yang harus kita lupakan?
Dua perkara yang perlu kamu ingat. Yang pertama Allah, dan yang kedua mati. Sementara dua perkara yang perlu engkau lupakan ialah kebaikanmu terhadap hak dirimu dan kebaikanmu terhadap orang lain. Bang, saya mau bertanya, apakah tugasnya sir, Bang? Tugasnya sir adalah merasakan. Kalau tugasnya ruh, Bang? Tugasnya ruh adalah menghidupkan. Kalau tugasnya hati? Tugasnya hati adalah mengakui atau beriman. Terus, kalau tugas si wujud? Tugas wujud adalah memperlihatkan afalnya. Terus, kalau tugasnya akal? Kalau tugasnya akal adalah untuk berpikir. Lalu tugasnya nafsu, Bang? Kalau tugasnya nafsu adalah berkeinginan. Bang, saya mau bertanya, apa perbedaan roh, nyawa, dan hidup, Bang? Ketahuilah olehmu, sesungguhnya roh, nyawa, hidup tidak ada perbedaannya. Sebab bermula yang sebenar-benarnya diri itulah ialah roh. Tatkala dia nasab ke sekalian tubuh, maka bernamalah dia nyawa. Tatkala dia keluar masuk, nafas namanya. Tatkala dia bisa bergerak dan berbalik, hidup namanya. Tatkala dia berkehendak, maka hati namanya. Tatkala dia ingin akan sesuatu, maka nafsu namanya. Dan tatkala dia memilih akan sesuatu, ikhtiar namanya. Tatkala dia dapat berbuat akan sesuatu, akal namanya. Dan tatkala dia yakin akan sesuatu, iman namanya. Tatkala nyawa berpisah dari jasad, mayat namanya. Jadi, ruh, nyawa, dan hidup itu satu. Yang menjadikan mereka berbeda dikarenakan tempat dan keadaan di mana dia berada. Contohnya seperti apa, Bang? Contohnya pada kejahilan jasad. Tatkala dia baru lahir, bayi namanya. Tatkala dia masuk usia 1 tahun, maka balita namanya. Tatkala dia berusia 5 tahun, anak-anak namanya. Tatkala dia masuk usia 10 atau 13 tahun, remaja namanya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, adanya nama karena adanya sifat. Biar lebih jelas, saya akan berikan satu contoh lagi. Allah dipanggil Ar-Rahman karena dia memiliki sifat pengasih. Allah dipanggil Al-Wahhab karena dia bersifat maha pemberi. Dan Allah dipanggil Al-Latif karena dia bersifat maha lemah lembut. Apakah kamu mengerti? Mengerti ya, Bang? Syukurlah kalau begitu. Ya, Bang, terima kasih, Bang.